Sudah barang tentu Al-Quran menjadi wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Apa-apa yang diturunkan di dalam ayat, lafaz, makna, kandungan Al-Quran memiliki nilai syifa, memiliki nilai pengobatan, kesehatan bagi manusia, terutama bagi orang-orang yang mukmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin mutiara Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kajian mutiara Ramadan kali ini kita akan membahas bagaimana sebuah konsep self-healing perspektif Al-Quran. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya manusia, masyarakat, baik itu pemuda, baik itu orang tua, memiliki banyak problematika dalam kehidupannya. Memiliki banyak kegalauan, memiliki banyak kehampaan spiritualitas yang nantinya berdampak kepada ketahanan daripada mental spiritualnya. Hadirin rahimakumullah, yang dimaksud dengan self healing di sini berdasarkan uraian para pendapat dan para ahli bahwa self healing merupakan sebuah proses untuk menyembuhkan penyakit dalam diri melalui perantara-perantara yang dilakukan oleh manusia itu tersendiri. Hadirin rahimakumullah, dikatakan bahwasannya proses self-healing di dalam uraian Al-Quran itu bermakna muhasabah. Kenapa demikian? Dengan term muhasabah ini ada sebuah yang dilakukan oleh manusia, yakni bagaimana berproses keluar daripada masalah problematika sehingga menjadikan dirinya ini tumbuh berbagai macam penyakit ya, dalam diri. Maka pentingnya muhasabah. Al-Quran mengisyaratkan makna muhasabah dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kemudian hendaknya memperhatikan, selain memperhatikan, mempersiapkan, memanage segala rupa untuk mempersiapkan lighad, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, mempersiapkan masa depan. Dalam artian mempersiapkan masa depan ini, kita mengintrospeksi diri kita mulai hari ini. Apa yang kurang? Apa yang telah kita lakukan? Lebih banyak melakukan kebaikan ataukah lebih banyak melakukan kemaksiatan?
melakukan hal-hal negatif. Hadirin rahimakumullah, maka dalam kalimat selanjutnya Allah memberikan isyarat jalan kepada orang-orang yang beriman. Wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, setelah engkau wal tangzur nafsum ma qaddamat lighad, mempersiapkan perbekalan untuk hari dan masa yang akan datang, jangan lupa takwalah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Lakukan semua perintah Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguh Allah mengetahui segala sesuatu apa yang tidak kita ketahui. Hadirin rahimakumullah, maka dalam momentum Ramadan ini, yang mana Ramadan merupakan syahrun mubarak, bulan yang berkah, syahrun unzila fihil Qur'an, bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Sudah barang tentu Al-Quran menjadi wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Apa-apa yang diturunkan di dalam ayat, lafaz, makna, kandungan Al-Quran memiliki nilai syifa, memiliki nilai pengobatan, kesehatan bagi manusia, terutama bagi orang-orang yang mukmin. Momentum Ramadan ini, mari kita buka Al-Quran kita. Barangkali Al-Quran yang telah lama, sekian lama, beberapa bulan tertaruh di dalam lemari. Lemarinya juga yang paling atas. Mari kita buka kembali mushaf, lembaran-lembaran Al-Quran. Dari mulai kata per kata yang ada di dalam Al-Quran. Lafaz kalimat per kalimat, ayat per ayat, surat per surat, juz demi juz di dalam Al-Quran. Kita baca kembali. Kita meyakini bahwasannya Al-Quran menjadi obat bagi diri kita. Ya. Hadirin rahimakumullah, jika kita melihat sejarah di dalam Al-Quran, kisah-kisah terdahulu di dalam Al-Quran, ada seseorang yang begitu amat kuat secara mentalitasnya, walaupun dia seorang perempuan. Siapakah dia? Adalah Sayyidah Maryam. Dikisahkan dalam surat Maryam ayat 16-29. Terdapat tiga kepahitan hidup yang dialami Maryam ketika kabar kehamilan tanpa suami. Maryam mendapatkan kabar dari Allah Subhanahu wa taala hamil tanpa memiliki suami. Kemudian yang kedua, masa kelahiran tanpa bantuan manusia. Sudah lahir tanpa adanya suami, tanpa melalui produksi, ya, reproduksi sebagaimana yang kita kenal. Kemudian ketika melahirkan tanpa adanya bantuan dari manusia. Bagaimana cercaan, makian yang diterima oleh Sayyidah Maryam. Maka yang ketiga, kekuatan mentalitas dari Sayyidah Maryam adalah kuat menahan hinaan, cercaan, makian dari kaumnya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian nilai-nilai self-healing yang perlu diterapkan menurut kisah kepahitan Sayyidah Maryam dalam Al-Quran ialah bagaimana caranya kita bisa ikhlas dan yakin terhadap qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala, sabar menghadapi cobaan, kemudian menyendiri untuk menghindari fitnah kaumnya, dan berdiam diri tidak membalas hinaan kaumnya. Hadirin rahimakumullah, maka di dalam self-healing pun ada yang namanya me time. Menyendiri untuk menghindari godaan
ancaman fitnah yang keji, itu merupakan proses me time. Hadirin Mutiara Ramadan Al-Hikam dimanapun kita berada. Kesimpulan daripada konsep self-healing, perspektif Al-Quran adalah bagaimana kita melihat ibroh daripada kisah Sayyidah Maryam di dalam Al-Quran. Beliau senantiasa mengedepankan rasa keikhlasan, rasa sabar, kemudian tidak melawan balik atas cercaan, hinaan yang ditujukan kepadanya. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan melalui keberkahan Ramadan dan keberkahan Al-Quran, diri kita dapat menjadi sehat walafiat sebagaimana konsep Al-Quran tentang self-healing ini yang menjadikan manusia menjadi sehat jasadan, ruhan, wa aqlan. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.